Pemirsa, jajaran Polres Jember bersama TNI dan Satpol PP menggelar razia hiburan malam guna mengantisipasi penyebaran Omikron. Dalam razia, petugas melakukan tes urin terhadap pengunjung dan pemandu lagu untuk mencegah kemungkinan penggunaan narkotika. Jajaran Polres Jember bersama TNI dan Pol PP merazia lokasi hiburan malam di kawasan jantung kota Jember. Persatu tempat hiburan malam digeledah dari kemungkinan pengunjung yang membawa barang berbahaya ataupun narkotika. Petugas juga meminta pengunjung dan pemandu lagu melakukan tes urin untuk mengetahui kemungkinan mereka menggunakan narkotika. Razia ditekankan pada pengunjung yang tak berprotokol COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran Omikron. Kami memberikan peringatan kepada masyarakat yang saat ini masih menggunakan jasa dari tempat-tempat hiburan yang ada di wilayah Kota Jember ini, supaya dalam pelaksanaan kegiatannya tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Razia akan terus dilakukan secara kontinu guna memberikan rasa aman pada masyarakat. Meski tempat hiburan malam tidak ditutup, namun tentunya harus berdisiplin prokes dan tidak melebihi batas waktu operasionalnya. 11 orang tewas tenggelam saat menggelar ritual di Pantai Payangan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Informasi tersebut dan sejumlah informasi lain kami hadirkan dalam Fokus iNewsroom. Orang meninggal 14, terseret ombak. 11 orang tewas tenggelam saat menggelar ritual di Pantai Payangan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam setelah digulung ombak pada Minggu dini hari. Korban selamat sebanyak 12 orang menjalani perawatan di Puskesmas Sambolo dan rumah sakit. Penggerebekan kampung narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai ricuh. Seorang warga mengancam petugas dengan senjata tajam saat anaknya ditangkap polisi. Namun anggota tim unit Satres Narkoba Polresta Deli Serdang berhasil meringkusnya. Dalam razia narkoba ini, petugas berhasil menemukan 6 paket sabu-sabu siap edar. Selain sabu, 7 orang pengguna dan pengedar narkoba diamankan petugas. Truk muatan bawang putih menabrak sebuah rumah di jalur Pantura, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat truk muatan bawang putih melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Diduga sopir lalai saat menyalakan rokok sehingga truk oleng ke kiri dan menabrak rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di Desa Sinei, Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah. Warga yang memblokade jalan Trans Sulawesi menolak pembangunan tambang emas di wilayah mereka. Petugas berupaya membubarkan aksi namun massa tidak terima. Akibatnya aksi berakhir ricuh hingga menyebabkan 1 orang warga tewas. Punya tanah subur justru jadi petaka bagi warga Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah. Setelah pemerintah bersikeras menambang batu andesit di Desa Wadas untuk proyek bendungan, sesama warga yang menolak dan setuju kini saling berhadapan. Puluhan warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjalani visum di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Visum dilakukan setelah Komnas HAM menemukan ada dugaan kekerasan polisi saat menangkap mereka. Selain kekerasan fisik, lebih dari 60 warga yang ditangkap juga masih trauma. Itu sebagai bukti ya bahwa memang terjadi dalam proses penangkapan yang terjadi pada sekitar tanggal 8 itu. Memang ini sebenarnya cukup terlambat karena ya waktu itu kan dikepung selama 3 hari gitu ya. belum bisa berkomunikasi gitu, mereka belum berani keluar. Nah, hari ini sudah mulai memberani. Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah menyita perhatian publik setelah kericuan di awal pekan ini. Pangkalnya, warga menolak tambang batu andesit untuk proyek pembangunan bendungan Bener yang jaraknya 10 hingga 12 km dari desa mereka. Bendungan merupakan proyek strategis nasional bernilai lebih dari 2 triliun rupiah dan diklaim untuk irigasi puluhan ribu hektar sawah dan pembangkit listrik tenaga air. Memang tak semua warga menolak karena sebagian setuju tanah yang dibeli pemerintah.
Kericuan terjadi saat akan ada pengukuran tanah milik warga yang setuju. Gubernur Jawa Tengah pun meminta maaf atas insiden yang terjadi. Saya minta maaf dan saya minta maaf. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Kapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo, khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Kericuhan tak membuat pemerintah mundur. Hanya 1 hari setelah kericuhan, Menko Polhukam Mahfud MD dengan lantang menyatakan penambangan batu andesit di Desa Wadas tetap dilakukan dengan kawalan ketat aparat. Normal dan kondusif. Seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan semuanya. Sehingga saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan. Desa Wadas, surga batu andesit sangat cocok untuk konstruksi pembangunan bendungan bener. Kandungannya cukup banyak, yaitu 40 juta meter kubik. Tapi surga batu andesit malah menjadi petaka bagi masyarakat desa. Kini mereka terbelah, ada yang setuju, ada yang menolak. Konflik antar warga tak bisa dihindarkan. Ini yang menjadi alasan polisi menangkap puluhan warga demi menghindari bentrok antar sesama. Saat ini, aktivitas warga memang sudah normal, meski ada penjagaan polisi. Ngotot mengeruk batu andesit dari bumi Wadas sama saja membiarkan antar warga pecah, saling membenci, yang ujungnya bisa saling serang. Menahan diri adalah pilihan bijaksana. Tak hanya bagi warga yang setuju dan menolak tambang, namun juga bagi pemerintah pusat, termasuk sejumlah pihak yang dapat untung dari proyek bendungan ini. Seluruh pembalap MotoGP mengikuti tes hari terakhir di sirkuit Mandalika. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom Weekend.